Jangan pakai handfree sayang. Jangan pakai handfree sayang. Kenapa sayang? Jangan pakai handfree. Halo Miss. Kenapa sayang? Gini Miss, aku tuh gimana mau cerita ke siapapun, aku tuh nggak tahu Miss. Aku tuh bingung kalau cerita sama orang tua aku pun mungkin dia tuh nggak percaya kan. Terus? Sebenarnya itu saya itu Miss Dok, kamu lagi nyebrang, nggak bahaya kan di Hong Kong? Duduk iya, oke? Miss, maaf, soalnya gini Miss, kalau aku tuh Miss. Kenapa sayang? Nggak ada waktu Miss, kalau aku di rumah kan nggak berani telepon. Oke. Ini sambil jalan ngantar nasi Miss. Oh ya wes. Nggak apa-apa saya ngomong. Saya itu sebenarnya mau pulang ke Indonesia Miss bulan 6. Tapi tuh aku tuh nggak punya uang kan. Maksudnya aku tuh takut Miss, nanti kalau pulang ke rumah kenapa pulang tuh nggak bawa uang gitu loh. Takut kenapa? Kenapa? Takut ditanya orang tua kenapa pulang tuh nggak bawa uang gitu. Lah uangmu kemana? Kan selama di sini itu setiap bulan kan aku kirim buat bayar utang kan. Masa sih aku kan udah berkeluarga. Aku kan nggak pingin. Aku punya hutang apapun dengan suami aku tuh aku nggak pingin ngerepotkan orang tua aku gitu Miss. Terus? Dari kecil sampai saat ini tuh aku nggak suka ngerepotin orang tua, nggak pengen ngebuat orang tua gimana kepikiran gitu ya Miss. Apa-apa tuh aku selalu ngelakuin sendiri. Apa yuk? Terus? Lah tempo hari kan waktu lebaran itu kan aku memang ada rencana sih ngasih orang tua aku kan setiap bulannya tuh aku sering ngasih ke orang tua aku kan. Tapi lewat suami aku. Oke, terus? Soalnya kan dulu waktu kerja di sini aku pernah ngasih ke orang tua aku, terus tapi tanpa sepengetahuan suamiku, jadi aku ada masalah lah, bentrok lah sama suami aku. Dan saat ini waktu kesini lagi tuh kalau mau ngasih ke orang tua aku tuh aku ngomong, Mas ini tolong dikasihin ke ibu aku ya, katanya. Iya nggak apa-apa, soalnya dia kan bilang Miss, kalau kamu mau ngasih ke orang tua kamu berapapun, 1 juta, 2 juta, 5 juta, yang penting aku tahu. Gitu dia Miss. Nah, kan tempo hari kan aku sengaja gini Miss, nggak ngasih dia kan, aku kan gajian 1 bulan sekali Miss. Uang udah aku kirim. Di sini aku nyisain itu 1.000 buat keperluanku di sini kan Miss. Setiap hari Minggu kan hari libur aku kan selalu libur terus. Lah di akhir bulan kan aku otomatis nggak ada uang kan Miss, tinggal 200. Terus bapak aku tuh bilang gini, no boleh nggak bapak minta uang berapa Pak, aku bilang gitu kan. Dia terserah, ya udah Pak nanti tak kasih, tak bilangin yang suami aku biar dikasih ke bapak apa itu, ntar kalau aku gajian biar tak kembalikan uang dia, aku bilang gitu Miss. Nah terus kan aku bilang suami aku, ya udah main dikirim berapa, kasih 2 juta lah Mas, aku bilang gitu kan. Nah terus bapak aku tuh bilang gini Miss, aku itu bukan mau ngemis-ngemisin suami kamu, aku tuh mau minta anak aku, gitu bilangnya. Pak, aku tuh saat ini belum ada uang Pak, tak pinjemin dulu nih suami aku, nanti kalau aku gajian tak kasih, aku tak kembalikan, aku nggak minta uang suami aku pakai uangku sendiri, tapi saat ini aku nggak punya uang Pak, aku bilang gitu kan. Terus malah bilang gini, oke, kalau kayak gitu nggak usah ngasih aja, percuma aku punya anak kayak kamu. Aku bilang gini, percuma punya anak kayak aku Pak, aku tuh dari kecil aku pernah ngerepotin kamu Pak. Dari kecil aku selalu kalau pernah
berangkat sekolah selalu nyuci baju di rumah bude aku, buat berangkat sekolah kan, buat buang saku. Sampai aku besar lulus SMP aku langsung kerja ke luar negeri buat bayarin utang kamu, Pak. Sekarang kan aku kan udah keluarga, otomatis kan aku punya keluarga sendiri, punya tanggungan sendiri, Pak. Nggak semuanya uang aku tak kasih ke kalian kan. Aku kan bilang gitu, udahlah, nggak usah, percuma aku mintain kamu kayak ngemis katanya, Miss. So kan aku bilang ke suami aku, ya udah Mas, bikin aja, jangan kirim dulu, aku bilang gitu kan. Tapi kan suami aku bilang gini, Miss, udahlah nanti lebaran aku datang ke rumah orang tua kamu, katanya. Dulu kan anak aku kan, waktu dulu aku kesini kan, anak aku kan dirawat sama orang tua aku. Tapi saat ini, yang saat ini Miss, kan orang tua aku nggak ngerawat, Miss, dirawat suami aku sendiri, dua-duanya. Jadi aku gini lah, ya udahlah, anak aku juga di suami aku juga kayak sama aku juga baik juga kan. Apa-apa yang aku minta nih suami aku tuh selalu diturutin, Miss. Apa pun selalu didukung sama suami aku, Miss. Makanya aku gini, ya udahlah, mau gimana lagi, uang orang tua aja nggak ngakuin aku kan. Kalau mereka bisa itu, Miss, kalau nggak ada uang itu ya, Miss, mesti larinya ke suami aku, larinya ke aku. Tapi kalau nggak ada uang, nggak inget sama sekali sama aku, sama suami aku, sama keluarga aku, Miss. Aku selama di sini, anakku sama sekali nggak pernah dicium sama mereka, Miss. Oke. Tapi 2 tahun itu kalau dihitung ada 10 kali adanya. Aku tuh mau pulang, kan tinggal 2 bulan lagi kan. Dan aku tuh bingungnya gini loh, mau jawab apa kalau mereka tanya, sedangkan mereka kan bilang gini kemarin sama suami aku minjam uang sama kamu boleh nggak? Aku nggak ada uang, anak kamu aja itu uangnya kan buat bayar utang. Dan ini sebentar lagi juga mau pulang kan, aku ada uang sisa sedikit. Kalau mau ya aku kasih, tapi kalau banyak aku nggak bisa, soalnya setiap hari kan aku kan harus belanja lah, ngurus anak ini itu kan, soalnya aku nggak itu, Miss. Selama aku di sini uangnya buat bayar utang doang. Kalau soal makan anak. Berapa lama sih kamu di Hong Kong? Berapa lama sih? Yang saat ini itu hampir 2 tahun ini Vietnam, Miss. Oke. Terus masalahmu di mana? Apakah karena orang tuamu minta uang sama kamu? Berapa sih yang dia minta? Maksudnya dia tuh mintanya gini loh, Miss. Maksudnya apa sih? Aku tuh malah harus gimana gitu loh, Miss. Kalau dia mau minta uang itu selalu aku pengennya aku yang transfer ke dia, sedangkan aku tuh nggak pengen. Maksudnya kan suami aku kan bilang gini. Sebentar. Pertanyaan saya adalah ibumu itu mintanya uang berapa sih setiap bulannya sebenarnya? 3 juta. 3 juta. Oke. Ya kan aku kan kalau segitu kan aku kan merasa agak keberatan, soalnya tapi aku juga bayar utang. Tapi pertanyaan saya adalah apakah setiap bulannya kamu ngasih 3 juta atau tidak? Enggak. Berapa kamu ngasihnya satu bulannya? Orang tuamu minta 3 juta tapi kamu nggak ngirim 3 juta. Berapa kamu ngasih ke orang tuamu per bulannya? Kadang 500, kadang 1 juta. Soalnya itu kan udah mepet banget, Miss, buat bayar utang aku juga kan. Oke, orang tuamu minta 3 juta, kamu cuman ngasih 500. Benar atau tidak? Iya, Miss. Oke. Terus masalahnya di mana? Ini kan aku mau pulang, takutnya jawabnya ke mereka itu gimana gitu loh, Miss. Karena suami aku bilang gini. Pak, sebentar. Pada faktanya mereka minta 3 juta, kamu ngasih 500. Kenapa kamu harus bingung dengan jawabannya? Maksudnya kan aku kan nggak punya uang gitu. Nanti kalau mereka ya udah, sebentar. Kamu kerja aja, dia minta uang 3 juta, kamu cuma 500. Berarti kan nggak ada masalah. Dia mau ngomong apapun kan kamu kan nggak peduli. Pertanyaan saya, suamimu kerja apa, sayang? Nelayan, Miss. Nelayan. Per bulannya dapatnya berapa? Per harinya mungkin? Nggak pasti, Miss. Berarti kan walaupun jadi nelayan, tapi kan masih bergantung hidup dari kamu kan? Iya. Kalau soal makanan itu
anak makanannya tuh nggak itu Miss, aku nggak pernah ngasih, aku tuh cuma bayar utang. Ini kan alhamdulillah Kan utang itu kalian berdua kan? Utang itu kan kalian Iya. berdua. Iya. Berarti kan nggak ada masalah dengan orang tua kan? Utang itu kamu lakukan dengan suamimu kan? Iya. Walaupun saat ini kamu bilang suamimu tidak minta apapun, tapi pada faktanya utang itu kan kalian berdua kan? Iya. Oke, satu hal. Saya nggak tahu kamu ya. Saya tidak tahu pikiran kamu. Boleh Miss Yuni berbicara dari versi Miss Yuni? Boleh Miss. Makasih. Engkau dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang ibu dan bapak. Dia meminta kamu uang 500 saja lewat suamimu. Kenapa kamu tidak bisa memberikan sendiri? Boleh ngomong sama suamimu, tapi kan kamu boleh transfer sendiri pakai YourPay. Boleh transfer sendiri pakai YourPay. Kenapa harus semuanya pada suami? Kamu yang kerja loh. Kecuali satu hal, kalau itu adalah uang suamimu, yang suamimu yang kerja, itu kamu wajib minta izin sama suami. Tapi ini masalahnya kamu yang kerja. Kamu yang kerja. Ini kamu yang kerja. Begitu perhitungannya kamu sama orang tuamu. Kalau kamu nggak punya uang, ya udah, ibumu hanya minta jangan lewat suamimu. Kamu bisa kok daftar ke YourPay. Kenapa harus lewat suamimu? Suatu saat itu akan terjadi padamu. Anak yang dari kecil kamu besarkan dengan cinta, giliran kamu tiap bulannya minta uang, dia akan lewat orang lain. Orang tuamu sebenarnya gini loh, saya membesarkan kamu tanpa perhitungan. Kenapa giliran saya minta uang, kamu harus melewati orang lain? Kecuali uang itu adalah uang suamimu yang kerja, kamu sebagai ibu rumah tangga di rumah saja. Saya tidak setuju seorang anak yang bekerja sendiri sebagai perempuan, tapi dia memberi uangnya lewat suaminya. Itu uangmu, bukan uang suamimu loh. Jadi intinya adalah suamimu mau cari muka. Maaf. Yang kerja kamu. Yang kerja kamu sayang. Kecuali kamu pakai uang suamimu. Ini yang ingin saya sampaikan. Anak-anak rantau itu habis mentalnya ya kayak gini. Pertengkaran keluarga, pertengkaran suami, pertengkaran orang tua. Kalian yang akan bingung. Kalian yang akan ketakutan. Berwisik mbak, tempat zaman mbak. Sebentar, saya ngomong aja kamu dengerin aja ya. Suaramu tak silent. Sakit deh telinga. Jadi saya cuma pingin ngomong satu hal. Yang kerja kamu, yang banting tulang kamu, dan kamu dibesarkan oleh mereka. Apa salahnya cuma ngasih uang 500? Posisi kamu gajinya 1 bulannya 10 juta. 500 saja harus melalui suami. Dan ingat, saya pernah dengar satu cerita. Seorang ibu minta beras ke anaknya, berasnya dilempar. Tahu nggak berapa beras yang sudah kamu makan untuk menjaga kamu? Berapa beras yang dia habiskan untuk membesarkan kamu? Saya yakin dan percaya bahwa seseorang yang tidak memuliakan orang tuanya, hidupnya nggak enak-enak amat kok. Hari ini kamu bisa melunasi utangmu. Saya nggak tahu kedepannya apakah kamu tidak punya utang. Saya ingatkan kecuali itu uang suami ya. Saya tidak membicarakan, ini adalah uang istri. Kamu yang kerja nak. Segitunya orang tuamu. Setelah engkau dibesarkan dan dinikahkan. Ngerti nggak maksudnya Miss Yuni? Paham Miss. 500 loh sayang. Kenapa? Iya aku paham Miss. Tapi di sisi lain tuh orang tua aku tuh sepertinya tuh kayak pilih kasih sama adik aku kayak gitu Miss. Oke, intinya adalah kecemburuan sosial pada dirimu sendiri. Iya. Seorang ibu, seorang anak itu tidak pernah mencintai satu di antara kalian. Tidak. Tetapi seorang ibu itu mungkin mengasihi anak yang satu, mungkin ada sesuatu yang kalian tidak tahu. Saya dulu cemburu ibu saya begitu mencintai adik saya yang nomor 2. Saya cemburu kok. Tetapi itu bukan ukuran saya untuk menghentikan bantuan ke ibu saya. Saya cemburu loh sama adik saya yang nomor 2. Tapi dia meninggal hari ini. Saya baru sadar setelah saya punya anak bahwa sebenarnya saya orang tua saya tidak begitu mencintai satu sama lain. Tetapi itu sama. Cuman pandangan kita aja sebagai anak yang berbeda. Ngerti nggak? Iya Miss. Aku tuh ini loh Miss.
aku apa salah kalau memang sih orang tua tuh awalnya tuh sering telepon aku, WA aku, tapi yang itu adalah uang. Aku bilang gini, Pak, kalau aku sudah ngasih 1 kali, ya nanti bulan depan lagi. Soalnya aku gajinya itu 1 kali, Pak. Kalau aku berkali-kali kirim itu uang dari mana? Kalau aku sudah tak kasih, ya udah nanti lagi. Itu 1 bulan itu 3 kali agaknya. 1 bulan Yang 3 aku kali. bikin Ya udah Pak, kan Miss Yuni udah bilang pakai Yorpay. Kamu mau ibumu kalau kamu mau jatah 1 bulannya 1 juta, ya udah dikasih 200 mau 5 kali nggak apa-apa. Kan sama aja. Ya jangan semuanya dikasihkan dalam satu tempat. Kan bisa kan? Minta 500, ya udah dibagi Pak, hari ini cuma 200, besok lagi 200. Kan kamu yang mengaturnya, bukan kamu yang diatur. Iya kan? Ingat loh, begitu beratkah ngasih orang tuamu per bulannya 500 sampai harus melalui suamimu? Gajimu 10 juta sayang. Iya, Miss. Itu juga atas restu orang tua loh, jangan lupa. Iya. Miss, Iya, terima sayang. kasih ya setiap harinya udah menemenin aku. Walaupun aku tidak bisa bertemu sama Miss Yuni, tapi aku setiap hari kalau Miss Yuni live selalu aku dengerin, Miss. Walaupun aku nggak ngeliat Miss Yuni, tapi aku selalu dengerin pakai nyuri-nyuri pakai handphone. Karena sebenarnya pesan lagi Miss Yuni bahwa suami yang baik itu tidak akan pernah melarang istrinya untuk memberi uang pada orang tuanya. Itu yang pertama. Ngomong atau tidak ngomong itu adalah uang hasilmu kerja. Nggak mungkin diperhitungkan oleh suami. Ngerti? Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Nggak usah bingung. Boleh satu lagi tanya, Miss? Boleh sayang, kenapa? Ini kan saya kan bulan 6 itu kan pergi sekolah. Terus kan ganti aja, Miss. Aku kan dikasih majikan sama temen aku. Kan aku bilang gini, kalau agennya lain gimana? Kalau agen lain nggak bisa, katanya. Kamu harus ikut sama majikan aku, dia kan punya teman agen gitu. Udahlah, aku ikut aja kan. Udahlah, tanda tangan udah, majikan udah. Terus aku kan waktu sebelum tanda tangan aku kan bilang gini, nanti aku bulan 6 tanggal berapa pulang ke Indonesia tuh aku nggak tahu. Soalnya majikan aku tuh aku nggak mau majikan aku tahu kalau aku ganti majikan. Aku bilangnya tuh pulang ke Indo, aku bilang gitu. Nah, terus tempo hari udah itu kan aku udah dikasih tanggalnya sama majikan aku, katanya ini nggak boleh ditukar lagi loh Cece, katanya kamu harus pulang tanggal ini loh gitu kan. Tanggal 19 bulan 6 nanti. Terus aku bilang ke agen, ini aku dikasih sama majikan aku tanggal sekian, gimana? Ini nggak boleh itu, katanya. Diundurin lagi, Ce, minta itu sama majikan kamu. Nggak bisa, dianya nggak mau, katanya nggak boleh. Aku bilang gitu kan, terus ya udahlah nanti kamu itu tinggal di sini dulu, di boarding sini dulu, katanya. Nanti kamu nunggu visa di sini sampai tanggal 30, katanya. Itu apa memang bisa nih visa sampai aku memang nggak ada apa-apa kalau pulang ke Indonesia sampai tanggal 30 itu? Nggak ada masalah, kan ada proses majikan baru sayang, nggak ada masalah. Berarti aku keluar dari rumah majikan ini langsung ke boarding dia, terus nanti tunggu instruksi dari mereka kayak gitu, Miss? Betul. Oke. Terima kasih, Miss Yuni. Sudah plong. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Miss ya. Saya nitip satu lagi ya sayang ya. Saya nitip satu lagi di majikan yang baru. Tolong jaga hati orang tuamu. Mumpung dia masih hidup ya. Jika uang bisa menyenangkan hatinya, kasih uang sayang. Iya, Miss. Jangan sampai kamu membawa bunga di atas batu nisan. Kamu akan menyesal selamanya. Iya, Miss. Terima kasih, Miss Yuni. Miss, nanti kalau aku libur boleh main ke tempatnya Miss Yuni? Boleh sayang, nggak apa-apa. Siapapun boleh. Sama-sama. Terima kasih, Miss Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. I love you.
Saya nggak ngerti ya teman-teman ya, karena saya itu segacor ini, saya itu paling takut sama orang tua saya. Saya sudah ditinggalkan orang tua saya satu, dan saya tidak ingin menyakiti orang tua saya. Kelihatannya sangat aneh sekali ya, segacor saya ini ternyata saya takut orang tua. Karena bagi saya adalah orang tua saya apa ya? Mereka berjuang mati-matian untuk membesarkan saya, dan di hari tuanya saya harus membebani hidupnya lagi. Tidak, saya tuh hanya ingin menyenangkan orang tua saya. Apapun yang beliau inginkan, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan nurani saya akan tetap lakukan. Yang penting yang terbaik. Dan saya sangat bersyukur sekali ibu saya itu tidak pernah menjadi beban dalam hidup saya. Karena bagi saya ibu itu apa ya, role model bagi saya ya. Karena saya nggak tahu ya, kalau berbicara tentang orang tua saya tuh sensitif ya, saya nangisan ya, saya minta maaf ya. Apa iya sih kamu bisa dikontrol laki-laki padahal yang kerja kamu menyenangkan hati ibu atau bapak? Segitu beratnya ya. Sebagai seorang suami yang baik-baik gak akan pernah melarang seorang istri membahagiakan orang tuanya, karena itu akan kembali lagi kepada kita. Ya, tolong ya buat mbak-mbaknya yang sudah menikah, punya suami, kasih tahu suami, karena suatu saat kita akan tua juga. Apa yang kita lakukan ke orang tua kita, anak akan melihatnya dan dia akan memperlakukan hal yang sama. Halo? 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 Iya. Halo Miss Yuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.